Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Salam dari Kota Pekanbaru. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah untuk Minggu tanggal 25 Juli 2021. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah Minggu 25 Juli 2021, tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4, dimulai dari ayat 42 sampai ayat 44. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema dari khotbah ini adalah Allah memelihara umatnya. Ketika kita membaca kitab 2 Raja-Raja ini, kita akan menemukan penekanan terhadap satu peristiwa penting, yaitu hancurnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Runtuhnya tembok Yerusalem, terbakarnya bait Allah, dan terbuangnya penduduk kota menimbulkan krisis iman di antara mereka yang masih hidup. Peristiwa ini menyebabkan kepercayaan mereka terhadap Allah terancam runtuh. Allah seakan-akan telah meninggalkan mereka. Sesungguhnya bukan Allah yang tidak setia kepada mereka, tetapi raja-raja merekalah yang tidak setia kepada Allah. Allah sudah cukup bersabar dengan Israel dan Yehuda, terutama sekali ketika umat dan raja-rajanya tidak setia kepadanya dengan beribadat kepada berhala-berhala, dan para nabi telah diutus berkali-kali untuk memperingatkan mereka agar menyingkirkan ilah-ilah lain dan kembali kepada Tuhan. Namun mereka tidak mau kembali. Akhirnya bangsa itu dihukum. Kedua kerajaan itu dihancurkan dan bangsa Israel dipaksa hidup di negeri asing. Setelah hidup dan karya Nabi Elia berakhir dan dia naik ke sorga, segera kuasa kenabian diberikan Tuhan kepada Elisa. Jubah Elia pun telah ditinggalkan kepada Elisa, sehingga Elisa telah resmi mengganti fungsi Elia sebagai nabi. Fokus utama kisah-kisah Elisa lebih tertuju pada mujizat-mujizat daripada kritiknya terhadap praktik keagamaan para raja.
Seperti dalam teks ini adalah bagian dari tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa mulai dari pasal 3 sampai pasal yang ke-7. Tuhan menunjukkan kuasanya melalui perbuatan-perbuatan mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam teks ini diberitakan ada seorang dari Baal Salisa datang membawa roti hulu, yaitu bagian pertama dari hasil panen, dibawa ke tempat ibadat dan dipersembahkan kepada Allah. Setelah itu sisanya dapat dipakai mereka sendiri. Ada hal yang menarik yang harus kita perhatikan, yaitu jika kita baca di ayat 38 dituliskan, pada waktu itu ada kelaparan, dan berlangsung di ayat 41. Tetapi sekalipun pada masa kelaparan, seseorang dari Baal Salisa tadi tetap membawa persembahan yang harus diberikannya kepada Tuhan. Bandingkan dengan banyak orang pada zaman dahulu ketika saat krisis moneter atau pada saat pandemik ini, banyak orang yang mengalami masa-masa sulit terutama dalam bidang ekonomi, sehingga memiliki alasan untuk berhenti memberi persembahan, persepuluhan, dan tidak bisa lagi menolong orang lain karena harus menyelamatkan diri dan keluarganya. Namun orang Baal Salisa tadi tidak membayangkan bahwa kelaparan di negeri itu akan membebaskannya dari kewajiban untuk membawa roti hulu atau bagian pertama dari hasil panennya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Situasi dalam teks ini adalah masa kelaparan. Tetapi mereka yang takut akan Tuhan tidak akan pernah kelaparan, sebab Allah akan memelihara umatnya. Demikian Elisa yang menerima persembahan syukur dari umat Israel. Roti hulu hasil 20 roti jelai serta gandum baru. Sama seperti orang Baal Salisa tadi yang tidak egois, yang memikirkan diri sendiri saja walaupun pada masa kelaparan. Demikian juga Elisa. Ia tidak mengambil semua roti itu untuk dirinya sendiri, tetapi membagikannya untuk orang-orang di sekelilingnya. Dalam masa kelaparan tersebut sesungguhnya Elisa berpikir bahwa adalah bijaksana untuk menyimpan bagi dirinya sendiri persediaan makanan yang telah ia terima. Tetapi dia tidak begitu. Ia percaya kepada Allah untuk masa depannya. Karena itu, hal yang pertama yang ia pikirkan adalah orang-orang lain yang lapar yang ada di sekitarnya. Elisa berkata kepada pelayannya, "Berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Sesungguhnya dibutuhkan begitu banyak orang yang seperti Elisa dan seperti orang Baal Salisa di zaman masa-masa sulit saat ini karena pandemi COVID-19 ini. Betapa banyak dari mereka yang mempunyai berlimpah-limpah makanan dan uang, tetapi lupa untuk memikirkan mereka yang ada dalam kekurangan. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang rombongan Nabi?" Pelayan Elisa berpikir, bagaimana mungkin 20 roti jelai bisa mengenyangkan untuk 100 orang? Maka Elisa berkata, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya."
Lalu dihidangkanlah roti itu di depan rombongan nabi. Maka makanlah mereka, dan bahkan kemudian terbukti ada sisanya, sesuai firman Tuhan. Cerita ini mengingatkan kita dengan pengalaman Elia pada musim kemarau yang dijamu makan oleh janda miskin di Sarfat dengan modal sedikit tepung dan minyak dalam guri-guri, tetapi cukup dalam waktu yang lama. Tentu karena kuasa Tuhan. Mujizat itu terjadi karena Allah berkuasa memelihara dan mencukupkan kebutuhan para hamba dan umatnya, walaupun di tengah kekurangan. Kita juga diingatkan suatu peristiwa mujizat ketika Yesus menjamu makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan, namun cukup untuk membuat mereka kenyang, bahkan sisa 12 keranjang. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita percaya dengan peristiwa ini dengan sepenuh hati dan tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam segenap waktu dan musim. Di tengah kehidupan yang berkekurangan, Tuhan punya cara untuk menolong para hamba dan umatnya. Karena itu, ada 3 hal yang menjadi pesan penting bagi kita melalui teks ini. Yang pertama, pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya dan kasih karunia Allah selalu cukup dalam segala situasi. Apalagi di saat-saat sulit karena pandemi COVID-19 ini telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sehingga banyak orang yang khawatir akan kelangsungan hidupnya, akan sandang pangan. Tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. 1 dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Dalam situasi ini kita harus tetap percaya kepada kuasa, kepada pertolongan Tuhan, dan kasih karunia Allah selalu cukup dalam segala situasi. Tetaplah bekerja dan berdoa. Jalankan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, maka Tuhan akan memberi yang kita perlukan di dalam hidup kita. Yang kedua, puncak pemeliharaan dan belas kasih Allah telah genap dalam peristiwa Yesus Kristus sebagai roti sorga. Seperti epistel Yohanes 6 ayat 25 sampai ayat 35. Yang memberi dirinya dan nyawanya menjadi jaminan kehidupan dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mujizat roti ini merupakan tanda penyertaan Tuhan bahwa di tengah-tengah keterbatasan makanan, kuasa Tuhan tetap tidak terbatas. Cara Tuhan menolong umatnya tidak terbatas pada apa yang ada. Tuhanlah yang membuat segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dia jugalah yang akan memelihara umatnya dengan apa yang ada. Berkat Tuhan tidak mungkin kurang. Apa yang Tuhan berikan bukan hanya cukup untuk kita hidup, tetapi juga untuk kita bisa menolong orang lain. Hal itulah yang dilakukan seseorang dari Baal Salisa dan Nabi Elisa yang mau berbagi dengan apa yang mereka miliki. Pada akhirnya, bukan hanya mereka yang dicukupkan, tetapi mereka juga bisa berbagi dan menolong orang lain. Yang ketiga dan yang terakhir,
Jangan berfokus pada situasi yang terjadi, akan tetapi berfokuslah kepada Tuhan, sebab dari Dia sajalah pertolongan kita. Karakteristik pelayan Elisa dalam teks ini, dia hanya fokus kepada 20 roti jelai yang menurut dia tidak akan cukup dihidangkan dan untuk mengenyangkan 100 orang. Pelayan Nabi Elisa lupa bahwa Tuhan sangat berkuasa. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, berfokuslah kepada Tuhan, sumber pertolongan kita. Di saat kita berfokus kepada Tuhan, maka iman kita akan dikuatkan. Jangan biarkan kekhawatiran yang tak beralasan tersebut menekan hidup kita. Saat mulai cemas, saat mulai khawatir, serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan kita yang hidup, karena Ia adalah Bapa yang baik. Amin. Kita kembali berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa di sorga atas pemeliharaan di dalam kehidupan kami dari Engkau ya Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami begitu saja, tetapi Engkau memelihara hidup kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan di saat-saat tersulit pada masa pandemi COVID-19 ini, Engkau memelihara hidup kami, mencukupkan segala kebutuhan seluruh umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Kaya. Kami berdoa ya Tuhan, pada saat ini buat para sahabat kami, saudara-saudari kami Tuhan, yang mungkin pada saat ini sedang berduka cita karena kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhanlah yang memberi penghiburan kepada mereka. Bahkan yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, apalagi terpapar karena COVID-19. Tuhanlah kiranya yang memberikan kekuatan, semangat di dalam hidup mereka. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka di saat-saat tersulit tersebut. Dengan kesembuhan yang dari Tuhan, mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus bersandar kepada kuasa dan kasih-Mu, bahwa hingga pada saat ini mujizat-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bagi Tuhan semuanya adalah mungkin, karena Engkau adalah Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.